Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat Allah kepada kita semua. Iring sareng sami bausin kalimat tahmid atas segala limpahan karunia Allah yang besar, yang pelungguh, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kelimpahan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan harapan doa kita semua mudah-mudahan yang belum sami tijan syafa'ah lema jalu kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian yang pelungguh dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, anak tangga kedua pelungguh tiang menuju Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan tentang mujahadah di bagian yang ketiga. Mujahadah di bagian yang ketiga, pelungguh tiang baru sampai membahas bunya hadzal amru ala thalathati asya'. Daripada samud bahas niki bahasan Imam Al-Qushairi, beliau mendengar dari Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi beliau mendengar dari Abdul Aziz An-Najrawi, beliau mendengar daripada Al-Hasan. Tapi niki bahwa tiga pondasi utama yang pelungguh sami dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada telu pondasi yang harus niki kokoh supaya bangunan ini kuat. Umpaman napiran ibarat pondasi atau berarti ini bangunan, tapi niki nama bangunannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu pembahasan sapiran. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ngarak dasar. Harus kita kuatkan dasarnya dalam mendekatkan diri perjalanan ini menuju Allah Subhanahu wa taala di anak tangga yang kedua. Maka hadun kokoh niki hadun kuat pondasinya. Itu ada tiga bahasan beliau. Mendekatkan diri kepada Allah ini dasarnya tiga sebagai pondasi perjalanan anak tangga yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah untuk menuju Allah. Maka niki dasarnya, pondasinya itu ada tiga beliau. Yang pertama, alla ta'kul illa indal faqr. Jangan makan kecuali betul-betul lapar, betul-betul berhajat, sangat butuh, sangat ingin, sangat perlu. Terus kedua piran, wala tanama illa indal ghalbah. Jangan tidur kecuali amat sangat berat, sangat ngantuk. Wala tatakallam illa indad darurah. Maka jangan bicara kecuali yang amat penting. Nah, tiga dasar niki, pertama adalah sedikit makan, sedikit tidur,
dan sedikit bicara. Namun yang pelunggu penyakit kita yang sekarang niki kan sedikit-dikit makan, sedikit-dikit tidur, sedikit-dikit bicara. Nah, napi niki ruwen adalah wala tatakallam illa inda darurah. Yang ketiga. Jadi yang pelunggu sami pertama baru alla ta'kul illa indal faqr. Berlebih-lebihan memang dalam hal makan minum niki kan sangat den solah mas. Ini sebab malas bukti terberlebih-lebihan itu kemudian arangan dan tuis darangan dan muit karena berlebih-lebihan ini dikurangi. Nah, den sak napiran iki lemah napiran kekuatan nafsu niki dengan tidak sampun anak jangka terlalu berlebih-lebihan dalam itu makan dan minum. Terus wala tanama illa indal ghalbah. Jangan tidur kecuali amat sangat berat, sangat ngantuk. Nah, meratur sak baru bawa penyakit sekarang, penyakit yang belum bangkit ya niki sekali-kali tidur. Wala tatakallam illa inda darurah. Itu terakhir sakiran pembahasan. Jangan berbicara, itu terlalu penting. Nah, namun lemah pada pondasi samangkin niki maka akan tumbang bangunan, akan tumbang perjalanan yang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syarah Nasaih al-Ibad, di sana disebutkan hadis Nabi yang pelungguh sami kan ini sampai peluit ucapan la tuksur kalam bi ghairi dzikrillah, kecuali berzikir kepada Allah. Nendek luwek lalu ucapan masa Nabi kecuali berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah. Nah, kan? Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah. Bahwa memperbanyak ucapan selain daripada berzikir kepada Allah itu kan menjadikan qaswatul qalb. Ya sebab menjarin sak niki dalam penjelasan kitab niki wala tatakallam illa inda darurah, sesuai dengan dikir Nabi sallallahu alaihi wasallam baru fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalb. Bahwa berlebih-lebihan ucapan-ucapan selain daripada zikir kepada Allah qaswatul qalb, nyebaban jarian hati niki keras, hati niki membatu, batu masih berdua manfaat ya dari pondasi ya dari bangunan, tapi kalau hati yang membatu niki napi entah harapan manfaat dari hati yang membatu. Batu masih harap manfaat tekadu dari pondasi balik, pondasi napit bangun, batu ini kita pecah solah manfaat. Tapi kalau sudah hati yang mengeras, hati yang membatu, kijak wa inna ab'adan nas inallah qalbul qasi. Lebih buruk lagi bahwa napiran niki yang paling jauh dari Allah adalah manusia al-qalbul qasi, adalah hati yang keras. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi napi sebab adalah memperbanyak bicara, memperbaului lalu raos. Nah, ini sebab niki, ini sebab. Lalu setelah niki isi raos dan kadang-kadang karena terlalu banyak bicara, karena terlalu banyak lalu raos niki sehingga kita hasil terlena si ucapan, terlena si raos, sehingga ini kalau dengan ini nabiran timbul berlebih-lebihan ngelelik, lebih-lebihan tertawa. Nah, niki masih punya berlebihan dalam hal
tertawa ngelelek. Ini sebab Nabi awalnya sebab ucapan, sebab luwih lalu raos ya. Ini sebab luwih lalu raos ucapan, isi luwih lalu raos baru sehingga arah hal-hal goloh ini sebab dusta. Pokok sak ngelelik, pokok sak yang kakak lelik, nah niki masih bahaya karena dalam bahasa Nabi yang belum harus sejauhi iyyaka wa kathrat dhahak. Ini bahasa Nabi jauhilah banyak tertawa yang berlebih-lebihan sampai lupa. Nah niki fa innahu yumitul qalb. Nah, lu banyak tertawa, kelebih-lebihan dalam tertawa sehingga kita lupa berzikir kepada Allah, kita lupa kan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan yumitul qalb. Ini mati hati masih sini. Alhamdulillah. Wa yadhhibu binuril wajhi, dengan terlalu banyak tertawa, terlalu banyak nampirani kita kakak sandi keruan aset, maka niki bisa mencabut cahaya wajah, menghilangkan cahaya wajah. Wa yadhhibu binuril wajhi. Ini nampirani niki wa yadhhib binuril wajhi, ini nalo masih cahaya wajah sih sebab terlalu banyak tertawa. Nah, ini maksudnya baru dari yang pelunggum sami temanika di dalam kitab niki untuk pondasi yang kokoh perjalanan pelungguh menuju Allah adalah wala tatakallam illa inda darurah. Lalu penyebab akibat dari lalu raos niki adalah itu tadi. Ini jarian hati keras. Ini jarian hati niki keras ke suatu qalb. Nah ini hina namun amarak meniki karena akan jauh dari narak manusia paling jauh oleh Allah Taala melainkan adalah hati niki keras. Nah, melainkan hati niki keras. Nah itu terus terlalu berlebih-lebihan tertawa. Ganggu ngelelek masalah. Lalu sampai lupa posisi, kadang-kadang posisi tahu sampai lupa tiang pelunggu, terlalu banyak tertawa yang disuruh jauhi, ini terlalu berlebih-lebihan. Tapi sebaban baru terlalu ngelelek, terlalu kakak ni kita adalah itu ucapan lalu raos sehingga asa raos lalu raos ni dia di mata gerud dengan ini timbul lain-lain cerita terlalu banyak bicara. Ini harus kita jauhi sampai sebab hasilan baru si loy lalu kenapa kita terlalu banyak rawas lalu ucapan ini ia sit ngelelek yang terlalu berlebih-lebihan malik. Betul suruh jauhin si Nabi ini jauhi itu karena fa innahu yumitul qalb, lebih bahaya malik mati hati si sebab ini yang pusat perhatian luar biasa nasihat beliau. Jadi pondasi utama untuk menuju Allah ini adalah itu ucapan. Nah sehingga perlu timbul lalik ke ucapan ni kisah lebih bahaya malik adalah nyedak li amal gara-gara ucapan. Nabi bahasa penjelasan Nabi SAW sittatu asya'a tuhbitul a'mal, ada 6 perkara yang merusak amal yang 6 perkara niki sak nyedak ele amal, sak nyedak ele amal soleh yang belum 6 perkara. Ada 6 hal saya jadi rampok amal, saya jadi begal amal, saya jadi paling amalat. Ini saya begal amal, saya rampok amalat. Niki ada 6. Niki satunya itu baru dari ucapan. Pusat perhatian, pusat jagaan. Niki hati-hati dalam hal ucapan. Tapi niki adalah al-istighal bi uyubil khalq. Sak pertamanya ada ya jari rampok amal, ya jari begal amal yang pelunggu. Alah kawur nilai ini kena paling zikir, selawat, tasbih, paling ngaji, bercatat pedatangan. Lalu arak saya jari rampok, saya jari begal, saya jari bit pahalan ibadah niki ada 6 sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Sak nyedak ile ibadah, sak nyedak ile amal termasuk bagian daripada penjelasan ucapan niki luwih raos niki adalah ia timbul jari si luwih raos niki adalah al-istighal bi uyubil khalq. Nabi niki sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan
kesalahan orang lain. Enggak ansi terepot aib dengan sampai tiang pelunggum pun melupakan aib mesa. Sampai melupakan aib diri mesa. Kuman di seberang lautan nampak jelas, namun gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Aimun salaan dengan doa. Bahkan banit berkorban. Banit sugulan ajin rokok, banit sugulan ajin kupi. Banit ngojek. Si pokok sak pecemuh dengan sak kenyakan buka aib dengan si demen. Nah, padahal tiang pelunggum sami mut leset dengan sakit, apalagi tak leset. Coba leset diri. Tahu tak sebaran aib batur atau jak sebaran aib tiang pelunggum pun masih berduit aib. Jadi dengan jarinya dak aile amal niki adalah al-ishtighal bi uyubil khalq, sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain. Nah, lalu makin semakin modern, semakin canggih niki ingkahan ngelening boy aib dalam Bali masih tak tahu sebaran aib dengan elek kantong tahu sebaran aib batur niki. Tapi niki HP. Hati-hati, lamun waktu laksana pedang pun dek tahu apik gunaan waktu ini gorok isi waktu niki pun begitu juga dengan niki. Dengan HP niki pun juga laksana pedang. Ini itu gorok diri ataupun itu ya gorok dengan. Tergantung tahu manfaatan. Namun yang sebut niki julukan niki setan gepeng. Ini HP niki. Dia terasa makinkah lisan nyebaran aib fitnah dengan kan lisan atau jari-jari tangan yang begini ngetik niki sampaikan begitu banyak sangat luwih dengan satu desa begejuhkan jadi desa lain gara-gara setan gepeng luwih napiara niki hancur rumah tangganya gara-gara niki setan gepeng arak napiara niki dengan selingkuh gara-gara niki hancur rumah tangganya gara-gara niki no mele napiara sak besuah besemama goda dengan sak besenina sak besenina goda dengan sak besemama goda dengan sak besenina niki gara-gara niki kan niki setan gepeng pendeta manfaatan solah yang pelungguh ingin sides. Nah, di saat yang pelunggum kami harus bijak lah dalam bernapira niki bersosmed niki. Nah niki. Jadi hati-hati di saat lisan sudah tidak menyebarkan aib orang lain, lalu dalam balik lebih canggih mungkin. Nah sehingga itu ia jarinya ada amal yang pelungguh adalah al-ishtighal bi uyubil khalq. Adalah sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sementara tiang pelungguh melupakan aib. Dengan sebaran aib no peduli aib, peduli kesalahan kita juga peduli aib. Yang pok matur baru bahwa kuman di seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Salah dengan doa. Bekecit nopai. Salah dengan doa. Yang belum lupa. Kesalahan diri temesa. Itu yang merusak. Tapi ini sumber baru karena terlalu ini lisan. Nah, lebih-lebih dengan semakin maratur baru kecanggihan ini yang pertama termasuk terus kedua kan qaswatul qalb mungkin ada dalam. Nah itu sebab akibat sebab selalu bicara ini lebih lalu raus terjaga tidak terkontrol qaswatul qalb maka dijadikan hati ini keras. Nah nyada li amal adalah hati keras. Terus kedua wahabbud dunya adalah cinta dunia. Jadi lu selalu cinta nujuk dunia niki. Wah, paran diri nak kekal dunia. Dia nak paran diri nak mati. Sehingga jauh ya malas ibadah segala-gala serungkuk dunia. Banin gadek sembahyang pokok sama dunia. Ia runcaran makin dengan banit mati pita dunia. Wa hubbud dunya. Niki masihnya ada amal. Singkatnya betul. Wa qillatul haya. Sekedik rasa malu, bahkan hilang rasa malunya. Namun akan tini narak lili malut manusia dan bina marak binatang kelampan.
Silap baik mana dia arak malu manusia biruan mangkin kan pak siat niki semara mele-mele coba silap melumbar tahu kadang-kadang ditase dengan ambil berseni ambil napirani antara pasangan halal desa ndik wah dinarak lila malu niki mana wakilatul hayat telang lila malu manusia yang bina marak kelampan binatang watulul amal. Lalu yang ke baru niki pertama sibuk dengan aib keras hati khutbah dunia. Keempat adalah rasa malu yang mulai menipis atau sedikitnya rasa malu. Watulul amal niki panjang angan-angan. Nah niki melamun nenara ikhtiar nenara perbuatan jadi sin melamun jadi sin menghayal dinara ikhtiar jadi sebabkan malas menghayalan doang duit menghayal nara lain cita-cita aja cita-cita aja dengan gantungkan cita-cita setinggi langit adik kami semangat ini kita menghayal momot menghayal. Terus yang keenam wa dzulmun la yantahi zalim sak dinara henti-henti zalim sak dinara berhenti-henti zalim jadi tiang pelunggung samiat ngiring pelihara niki ngiring jaga. Nah jadi pondasi utama daripada perjalanan tiang pelunggung sami menuju Allah Subhanahu wa taala adalah wala tatakallam illa inda darurah. Bahasa beliau dalam Risalah Al-Qusyairiyah niki adalah berbicara namun amat penting syariat menang daripada tiap lewat ucapan saya ndek arak manfaat ilik ucapan yang pelunggung sami. Kaum muslimin sunat rahimakumullah, lalu yang sampaikan baru bahwa di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kutip dari syarah piranki nasaihul ibad sak baru iki penjelasan sak 6 sebab penside amal jadi rampok amal jadi copet amal yang pelungguh harus ngiring jauhi sak 6 iki terkait tentang piranki pondasi yang pelungguh menuju Allah Subhanahu wa taala sak telu baru. Kaum muslimin sunat rahimakumullah, sami'tu basan al-Imam Al-Qusyairi, saya mendengar dari guru saya mendengar dari Imam Mansur bin Abdullah. Imam Mansur bin Abdullah berkata, saya mendengar dari Muhammad bin Hamid berbahasa, saya mendengar daripada Ahmad Khuduriyah. Saya mendengar dari Ibrahim bin Adham. Beliau berkata, yang ulang dari beliau Al-Imam Qusyairi mendengar dari gurunya mendengar daripada Mansur bin Abdullah mendengar dari Muhammad bin Hamid berbahasa mendengar dari kata bahasa Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berbahasa bahwa saya mendengar daripada Ibrahim bin Adham berbahasa Nabi bahasa la yanalur rajul darajatas salihin hatta yajuza sitta aqabat. Nah, jadi bahasa beliau la yanalur rajul darajatas salihin hatta yajuza sitta aqabat, yakni seseorang tidak akan sampai ke derajat tinggi kesolehannya, level tinggi dari kesolehan saat menuju Allah. Jalan menuju Allah, anak tangga yang kedua niki adalah mujahadah, dan mana bau sampai kekuatan mujahadah seseorang niki untuk sampai derajat itu, melainkan dia harus melewati 6 fase. Nah, jadi 6 fase yang harus dilewati oleh tiang pelunggung sami yang berjalan menuju Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk sampai derajat itu. Nah niki
Nah, untuk level tinggi di perjalanan menuju Allah melalui mujahadah anak tangga yang kedua niki harus melalui 6 fase. Yang pertama, yang pertama yakni ayyughliqa baban ni'mah wa yaftahu babas syiddah. Yang pertama, fase pertama yang harus yang pelunggum sami lewati, seharusnya ngiring lewati untuk menapik derajat soleh, level soleh melalui mujahadah bersungguh-sungguh yang pelunggum menapaki anak tangga yang kedua menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, adalah harus melewati 6 fase. Fase niki yang pertama ayyughliqa baban ni'mah wa yaftahu babas syiddah. Yang pertama, ditutupnya pintu kenikmatan, wa yaftahu babas syiddah, lalu dibuka pintu-pintu yang berat. Nah, ini sudah mulai. Subhanallah, ini luar biasa talaah niki. Jadi yang pertama, Basan Ibrahim bin Adham adalah menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu berat-berat. Nabi niki kan mensari mensari kan adalah nikmat. Mensari niki nikmat, makan minum niki nikmat, dan masih lain-lain nikmat. Tutup pintu-pintu nikmat itu, lo buka pintu yang berat. Artinya Nabi menghidupkan malam dengan berzikir, menghidupkan malam dengan baca Al-Quran, menghidupkan malam dengan merenung, menulis, tafakur. Gini. Artinya jangan sampai tiang pelunggum sami terlena dengan kenikmatan itu sehingga dia tahu tutup pintu kenikmatan, terlena, terbawa arus kenikmatan sehingga lupa tiang pelunggum. Maka oleh sebab itu buka Nabi itu buka wayaftahu babas syiddah, pintu sulit ya buka. Jika masuk baru mensari kenikmatan. Ini terlalu makan minum ini suatu kenikmatan, ini terlalu, maka dibuka wayaftahu babas syiddah, maka dibuka pintu kesulitan. Ini termasuk ini kan berat, orang tuis malam tahajud berat. Ini tarik kerja tuis ke malam selaput lah buat tuis menek doang malik kita. Ini tuis jeding doang malik kita losi kan berat, dan sak 2 rakaat doang mendik wa cobaan seren yang berat dengan sandi maka ini jauhi agak jarak dari tempat tidur yang belum untuk munajat kepada Allah, jangan terlena dengan kenikmatan tidur terus setiap malam. Nah ini harus dilewati bahasa beliau. Ini fase pertama yang harus dilewati, mujahadah yang belum anak tangga kedua untuk menuju Allah, maka harus kita lewati niki, maka akan naiklah niki level derajat soleh oleh setiap hamba yang menapaki jalan kedua setelah jalan pertama, anak tangga pertama adalah taubat, mujahadah, sungguh-sungguh harus melawan, karena mujahadah niki kan bersungguh-sungguh melawan diri, melawan hawa nafsu yang perlu. Sebagaimana penjelasan daripada Abu Yazid Al-Bustami di pertemuan kedua tentang mujahadah niki, karena beliau niki menjadi tukang pandai kan bahasa Empira sampai 12 tahun niki Nabi untuk diriku bahasa, sampai Allah membukakan jalannya kepadaku bahasa Nabi Yazid Al-Bustami niki sudah dibahas di pertemuan kedua. Nah, jadi yang belum sami menyingkirkan suatu napiran niki yang terlena dengan suatu kenikmatan sehingga yang belum sami lupa bahwa kita ini adalah musafir. Musafir bahasa napiran niki pengarang Ratibul Haddad Habib Ali Al-Haddad bahwa kita ini adalah musafir, dan tujuan musafir kita, perjalanan kita adalah menuju Allah. Maka lamun tak terlena, tertipu dengan kenikmatan syarat nih kan, lupa yang pelunggu tujuan hidup yang pelunggu,
dalam musafir perjalanan menuju Allah, maka akan kandas niki dengan kenikmatan-kenikmatan sabar. Karena kenikmatan itu adalah bagian daripada ujian orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Napi atau buka, napi yang akan ditutup pertama, ayyughliqa baban ni'mah, tutup pintu kenikmatan itu, wa yaftahu babas syiddah, maka buka pintu kesulitan, pintu yang berat-berat itu dibuka. Lalu yang kedua, watsani, adapun yang kedua yang harus dilewati oleh tiang pelungguh yang menuju Allah melalui anak tangga yang kedua, mujahadah ini, bersungguh-sungguh menguras semua tenaga, menggerahkan segala tenaga tiang pelungguh saat untuk berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ayyughliqa babal izzah wa yaftahu babaz zul. Yang kedua adalah ditutupnya 4 pintu kemuliaan, dibukanya pintu kehinaan. Niki, ditutupnya pintu kemuliaan, dibukanya pintu kehinaan. Ini maksudnya, ini tidak terlena dengan pujian, ini tidak terlena dengan sambutan yang memuliakan, sampai tiang pelungguh merasa diri tapi karena terbawa, terlena isi pujian, terlena isi penghormatan, istilah gila hormatan. Ya, niki. Nah, niki harus, nah niki hati-hati itu. Wa yaftahu babaz zul, maka buka pintu kehinaan. Merasa diri tiang pelungguh hina. Ini kadang-kadang orang tante sambut nyangar. Di mana ini harus kurang penyebut tante sebut di arah embel-embel itu masih kurang. Nah itu harus hati-hati, buka, tutup itu harus ditutup, tutup pintu kemuliaan, merasa diri mulia. Ini harus pemulia, sambut macam tata. Ya, hati-hati, ini terlena dengan pujian, ini terlena dengan napiran niki pujian atau sabar, terus ini terlena dengan kemuliaan. Nah, ini akhiran dia menah marak meniki mundi pemulia dia sebut tahu lain, kadang-kadang mau ini gak milih datang. Lebih-lebih kurangan amplop nyengar, itu bah siri bahaya. Kurangan sirin sampai terus napiran niki berbangga dengan banyaknya, termasuk niki banyaknya pengikut, banyaknya jamaah beatur. Karena dua-dua ujian. Ini terlena si lui dengan terlena si ke lui niki, hati-hati. Ini terlena dengan banyaknya pengikut, ini banyaknya napiran niki jamaah, sakut tersokong kita dengan kemuliaan searah diri tetampaan si umat. Hati-hati, ini sampai tertutup. Ya, maka yang harus dibuka, wa yaftahu babadzul, pintu kehinaan. Isi teredam pujian, isi teredam tata pemulia si jamaah, tata angkat niki. Ini sampai niki yang akan membawa, harus isi tilih. Nah, harus tertutup. Nah, ini perjalanan dari fase kedua. Nah, harus niki harus lewati. Yang pertama adalah membuka pintu, menutup pintu nikmat, membuka pintu kesulitan, pintu hak berat-berat. Lalu yang kedua adalah menutup pintu kemuliaan, lalu membuka pintu kehinaan. Nah, ini terlena isi pujian. Gitu kan, bahasa-bahasa para ulama salainan di luar kitab niki tentang pujian. Dengan selamat soal isi pujian, terlena lupa akhirnya dia menah tinggangan tante pemulia berat toakan mau jari mau iya simbol yang pun timbul gerak, timbul naudzubillah dzalik, timbul sombong, timbul napiran niki karena terlena dengan kemuliaan sabar. Nah, ini harus dilepaskan, harus ditutup. Itu yang kedua.
Terus ketelu sampai 3 saja niki. Adapun yang ketiga yang harus dilewati oleh tiang pelungguh yang berjalan menuju Allah melalui anak tangga yang kedua mujahadah niki adalah ayyughliqa babar rahah wa yaftahu babal juhd. Tutup pintu rahah. Tapi niki santai, istirahat, tutup itu santai, molah, buka pintu sak berat jihad. Artinya niki mujahadah jihad, pun buka pintu sak sulit-sulit, sak berat, milik perjuangan. Ini terlalu terlena si santai, momot, malas sejarin. Maka niki terus dengan semangat ibadah yang pelungguh. Ini tutup pintu molah, pintu santai. Niki pintu istirahat dong, istirahat. Pintu santai sehingga terlena si santai baru niki lupa tujuan hidup tiang pelungguh. Ini harus ditutup. Jadi 6 di antara yang 6 yang harus ditutup oleh tiang pelungguh sami ya lewati 6 niki. Ini baru 3 saja kita bahas. Pertama baru niki adalah tutup Nabi. Yang pertama ayyughliqa babal ni'mah wa yaftahu babal syiddah. Yang kedua ayyughliqa babal izzah wa yaftahu babal zul. Lalu yang ketiga ayyughliqa babal rahah wa yaftahu babal juhd. Nah niki. Jadi mudah-mudahan yang pelungguh sami setelah kita mengkaji, setelah kita mutola'ah, setelah kita membaca, setelah kita mendengar bahasa-bahasa para ulama di dalam kitab Baukenan Induk dari kitab-kitab tasawuf ya ini Risalah Kusyairiyah niki. Kalau menurut Dewek ini karena luar biasa ini sumber tasawuf itu di Risalah Kusyairiyah. Oleh sebab ini memang agak tinggi, agak merepotkan, memang agak sulit dan pembahasannya insyaallah dan baut pecah-pecahan niki dan mutah pirangan nanti mutah baca, mutah kaji. Nah, maka berusahalah yang pelungguh sami ada sak ndek tertipu terlena pertama dengan kenikmatan, lalu yang kedua dengan kemuliaan, membanggakan kemuliaan, lalu yang ketiga adalah tidak terlalu santai dunia ini, karena dunia ini bukan tempat istirahat yang pelungguh. Dunia ini bukan tempat istirahat untuk yang pelungguh sak musafir. Bukan tempat untuk bermalas-malasan, bukan tempat untuk santai-santai dunia ini. Nanti barzah lah tempat istirahat yang pelungguh. Nah, untuk niki maka bersungguh-sungguhlah untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Tentu dalam pembahasan kita dalam Risalah Kusyairiyah niki adalah baru kita menaiki anak tangga yang kedua adalah mujahadah, dan niki di pembahasan yang ketiga di masalah mujahadah. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat dari tiang yang fakir ilmu. Niki memang pertanyaan dari jamaah lah. Insyaallah mungkin kita baca, mungkin bukaan insyaallah mungkin besok baru kita bisa jawab niki, karena tidak bisa yang buka langsung niki pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila salah pilih kurang atur, mohon untuk diperbaiki karena tiang masih fakir ilmu. Sekian baru niki sampai halaman 134 di napiran yang harus kita lewati adalah 3 baru sampun, ada 6 keluar niki di halaman 134 paling bawah. Paling bawah di halaman 134. Nah niki yang harus kita jauhi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.